Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan yang kami takdimi dosen pengampu sejarah pendidikan Islam, beliau Bapak Muhammad Farhan SPDI, Shum MPDI, dan tak lupa kepada semua teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Faizin, NIM 31502500094, akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia era pra penjajahan atau era pra kemerdekaan. Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Kampus Unisula Semarang 2026. Yang pertama, latar belakang berbincang tentang eksistensi pendidikan Islam di Indonesia tentunya tidak lepas dari kedatangan Islam di Indonesia, yaitu tidak dapat dilepas pisahkan dengan masa kedatangan Islam di Indonesia. Sebab antara sejarah eksistensi pendidikan Islam di Indonesia dengan sejarah agama Islam di Indonesia tersebut merupakan sebuah pensenyawaan yang tidak bisa mungkin dipisahkan karena kehadirannya di Indonesia. Kedua, hal tersebut memiliki kurun waktu yang bersamaan. Menurut Profesor Haji Mahmud Yunus dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, itu menyatakan sejarah pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira abad ke-12 Masehi. Selanjutnya, beliau juga menandaskan bahwa sejumlah ahli sejarah berpendapat daerah Pulau Sumatera bagian utara, yakni Aceh, yang merupakan tempat pertama kali agama Islam masuk ke Indonesia. Sementara yang menyiarkan Islam tersebut adalah para pedagang, baik yang berasal dari India maupun dari Arab. Dan juga masuknya Islam ke Indonesia itu membawa transformasi budaya dan intelektual. Pendidikan Islam muncul secara informal seiring dengan proses dakwah pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam penguatan akidah dan syariat di masyarakat. Masa kerajaan Islam yang pertama didukung oleh negara. Kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Kerajaan Demak menjadikan pendidikan agama Islam sebagai prioritas negara.
Yang kedua adalah pusat keilmuan. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena menjadi tujuan pelajar dari berbagai penjuru Nusantara sebelum melanjutkan studi ke Timur Tengah. Masa selanjutnya adalah masa penjajahan Belanda atau politik dikotomi. Ini ada beberapa masa penjajahan Belanda. Yang pertama adalah dualisme pendidikan. Yang kedua adalah diskriminasi. Yang ketiga adalah munculnya madrasah. Dari ketiganya itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya Belanda itu memperkenalkan sistem sekolah sekuler yang memisahkan ilmu umum dan ilmu agama. Kalau diskriminasi, pemerintah kolonial sempat membatasi akses pendidikan bagi umat Islam demi menekan potensi pemberontakan, agar pemberontakan umat Islam ini nggak banyak untuk belajar agama Islam. Maka dari itu pada masa penjajahan Belanda menggunakan yang namanya diskriminasi. Yang ketiga adalah munculnya madrasah. Sebagai respon, para ulama mendirikan madrasah atau sekolah agama dengan sistem kelas untuk menyeimbangkan antara ilmu agama dan juga pengetahuan umum. Itu adalah masa penjajahan pada era Belanda, pada penjajahan Belanda. Yang selanjutnya masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang itu ada dua kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan perang, yang kedua adalah mobilisasi massa. Orang-orang Jepang ini bersikap lebih lunak terhadap umat Islam untuk mendapatkan dukungan perang, termasuk mengizinkan pendirian sekolah tinggi Islam atau STI yang ada di Jakarta. Yang kedua adalah mobilisasi massa. Orang-orang Jepang memberikan pelatihan semi militer kepada para santri dan juga para ulama seperti halnya PETA dan Hizbullah yang nantinya berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah pada masa-masa penjajahan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian institusi pendidikan Islam tradisional. Yang pertama adalah Surau Minangkabau. Yang kedua Meunasah atau yang ada di Aceh. Terus pesantren yang ada di Jawa dan Dayah juga ada di Aceh. Yang pertama adalah surau yang ada di Minangkabau. Surau itu tempat berkumpulnya pemuda untuk belajar agama dan adat. Yang kedua adalah Meunasah yang berada di Aceh, lembaga pendidikan dasar di tingkat desa. Jadi di suatu desa, setiap desa itu ada yang namanya Meunasah, yang artinya sebuah lembaga pendidikan dasar yang berada di tingkat desa. Yang ketiga adalah pesantren. Pesantren ini modelnya adalah sebuah asrama di mana santri menetap dan belajar di bawah bimbingan para ulama atau kiai. Yang keempat adalah Dayah yang berada di Aceh, artinya institusi pendidikan tinggi Islam yang tertua di Nusantara. Itu adalah institusi pendidikan Islam tradisional. Semuanya mulai awal perkembangan Islam yang ada di Indonesia berada di beberapa tempat: surau, Meunasah, pesantren, dan Dayah.
Setelah adanya kurikulum dan pembelajaran, disambung juga yang namanya metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sorogan, bandongan, dan juga hafalan. Nah, sorogan ini santri-santri atau murid membaca kitab di hadapan para guru secara privat atau individu. Yang bandongan, guru membaca dan menerangkan kitab, sementara sekelompok santri menyimak dan memberi catatan atau makna gandul. Nah, itu yang bandongan. Yang ketiga adalah hafalan. Para santri menghafalkan teks-teks penting, ayat suci Al-Quran atau mana yang dibutuhkan di dalam Al-Quran itu dihafalkan agar supaya ketika dia terjun di masyarakat bisa langsung mengucapkan tanpa bertele-tele. Selain para ulama memberikan pelajaran atau gemblengan bimbingan para santri, dan juga disusul atau diteruskan oleh peran para wali songo kira-kira pada abad 15 sampai 16. Peran apa yang dilakukan oleh para wali songo? Yang pertama adalah wali songo mengadaptasi budaya lokal ke dalam pendidikan Islam atau akulturasi. Jadi budaya sebelum adanya wali songo itu diterapkan pada saat ini. Bagaimana caranya agar budaya yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak hilang. Karena adanya budaya tersebut, wali songo perannya adalah mengadaptasi budaya lokal ke dalam pendidikan Islam agar bisa yang disampaikan oleh para wali songo itu dirasapi atau diterima oleh kalangan semua masyarakat. Yang kedua adalah pendirian pesantren, yaitu berada di Sunan Ampel, Surabaya. Pendiri pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel sebagai prototipe pendidikan Islam formal pertama di Indonesia atau umumnya di Jawa. Ini pertama kali pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah penggunaan seni seperti halnya wayang, gamelan, ketoprak. Kenapa para wali songo itu menggunakan seni? Karena untuk media edukasi agar masyarakat itu bisa mengikuti dan juga bisa masuk ke agama Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh para wali songo ini memang benar-benar adanya. Bahkan kalau seandainya wali songo itu masih ada ya, kalau masih ada mungkin banyak yang berdatangan dan juga ingin berguru kepada beliau-beliau. Nah, berhubung wali songo sudah wafat, sudah sedo wafat, maka kita sebagai masyarakat hanya bisa mendapatkan barokah dengan cara kita berziarah ke makam-makam para wali songo. Kesimpulannya, pendidikan Islam pasca penjajahan atau pasca kemerdekaan itu bersifat mandiri, demokratis, dan berakar kuat pada masyarakat. Sistem ini berhasil membentuk identitas religius bangsa Indonesia sebelum adanya intervensi sistem pendidikan barat atau sistem pendidikan kolonial. Nah,
Maka oleh karena itu pendidikan Islam atau sejarah pendidikan Islam sebelum kemerdekaan itu memang sebuah cerminan apa-apa yang diusahakan, apa-apa yang para dahulu nenek moyang kita itu berusaha agar bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Nah, setelah merdeka dan bagaimana Indonesia ini bisa dijaga dengan baik tanpa adanya suatu arogan. Nah, oleh karena itu pentingnya kita bisa menjaga Indonesia ini dengan baik. Selain para ulama memberikan pelajaran atau gemblengan bimbingan para santri, dan juga disusul atau diteruskan oleh peran para wali songo kira-kira pada abad 15 sampai 16. Peran apa yang dilakukan oleh para wali songo? Yang pertama adalah wali songo mengadaptasi budaya lokal ke dalam pendidikan Islam atau akulturasi. Jadi budaya sebelum adanya wali songo itu diterapkan pada saat ini. Bagaimana caranya agar budaya yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak hilang. Karena adanya budaya tersebut, wali songo perannya adalah mengadaptasi budaya lokal ke dalam pendidikan Islam agar bisa yang disampaikan oleh para wali songo itu dirasapi atau diterima oleh kalangan semua masyarakat. Yang kedua adalah pendirian pesantren, yaitu berada di Sunan Ampel, Surabaya. Pendiri pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel sebagai prototipe pendidikan Islam formal pertama di Indonesia atau umumnya di Jawa. Ini pertama kali pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah penggunaan seni seperti halnya wayang, gamelan, ketoprak. Kenapa para wali songo itu menggunakan seni? Karena untuk media edukasi agar masyarakat itu bisa mengikuti dan juga bisa masuk ke agama Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh para wali songo ini memang benar-benar adanya. Bahkan kalau seandainya wali songo itu masih ada ya, kalau masih ada mungkin banyak yang berdatangan dan juga ingin berguru kepada beliau-beliau. Nah, berhubung wali songo sudah wafat, sudah sedo wafat, maka kita sebagai masyarakat hanya bisa mendapatkan barokah dengan cara kita berziarah ke makam-makam para wali songo. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ini adalah sebagai tugas UAS sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Farhan, dan apabila dalam presentasi saya ini masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan, saya pribadi Muhammad Faizin sebagai mahasiswa kampus Unisula Semarang meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kedepannya
dari kami juga akan memperbaiki agar presentasi yang akan mendatang bisa lebih baik dan bisa dicerna oleh semua kalangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.